Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Alparisi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, jurusan S1 Farmasi, kelompok 25 KKN Mandiri tahun 2021. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan antibiotik dan resistensi antibiotik. Jadi kita ke pengertian antibiotik terlebih dahulu. Antibiotik adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi infeksi bakteri. Jadi antibiotik hanya dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri, tidak dapat digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme lain seperti virus atau jamur, dengan cara menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri secara langsung. Ini adalah tanda dari obat antibiotik. Jadi antibiotik termasuk dalam golongan obat keras. Biasanya ada tanda tersebut di kemasan obat-obat antibiotik, yaitu tandanya berupa lingkaran berwarna merah dengan huruf K dan garis tepi berwarna hitam, yang menandakan bahwa antibiotik tersebut adalah obat keras atau obat yang harus dibeli menggunakan resep dokter. Nah, ini adalah beberapa contoh dari antibiotik yang sering kita temui. Contohnya ada amoxicillin, ada supertetra dengan kandungan tetrasiklin, ada cephadroxil, dan ada metronidazole. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaan antibiotik yang tepat? Jadi, penggunaan antibiotik yang tepat itu harus tepat indikasi, tepat dosis, tepat interval, tepat durasi, dan tepat harga. Tepat indikasi, apakah sudah benar penyakit atau gejala yang diderita disebabkan oleh bakteri. Tepat dosis, apakah dosis yang digunakan sudah efektif dalam mengatasi bakteri tersebut. Jangan sampai dosis yang digunakan itu rendah atau tinggi, takutnya nanti malah tidak berefek atau mungkin dapat menyebabkan efek samping pada pasien. Kemudian tepat interval, apakah sudah sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter cara minumnya. Misal disuruh minum 3 kali sehari, artinya 3 kali sehari itu lebih tepatnya tiap 8 jam, karena pada satu hari itu ada 24 jam, dibagi 3 maka didapatlah 8 jam. Kemudian tepat durasi, penggunaan antibiotik itu harus sampai habis obat yang diresepkan, jadi jangan dihentikan walaupun gejalanya itu sudah hilang atau sudah merasa baikan. Kemudian tepat harga, jelas antibiotik sebaiknya jangan terlalu mahal, takutnya nanti pasien tidak dapat membeli dan malah tidak terobati penyakitnya. Nah, jadi itu tadi adalah penggunaan antibiotik yang tepat. Dia harus tepat indikasi, tepat dosis, tepat interval, tepat durasi, dan tepat harga. Kemudian kita ke resistensi antibiotik. Jadi resistensi adalah kemampuan bakteri untuk bertahan dari efek antibiotik. Atau resistensi adalah kemampuan bakteri untuk bertahan hidup terhadap efek antibiotik tersebut. Bakteri tersebut seharusnya mati, justru malah bertambah banyak. Resistensi terjadi pada mikroba, bukan pada orang atau organisme lain yang terinfeksi oleh mikroba. Bila seseorang terinfeksi oleh bakteri, maka apa akibatnya? Nah, jadi akibat dari resistensi antibiotik yaitu dapat meningkatkan penyakit pada manusia, meningkatkan kesakitan, dan meningkatkan kematian. Karena bukannya bakterinya mati tadi, malah bertambah banyak. Kemudian dapat menyebabkan kenaikan biaya dan lamanya perawatan.
Karena antibiotik yang digunakan sebelumnya tidak dapat berfungsi dengan baik, maka harus diganti dengan antibiotik lain yang kemungkinan biayanya malah makin banyak. Kemudian dapat meningkatkan resiko penyebaran infeksi akibat bakteri yang resisten. Karena bakteri jadi susah matinya, maka dapat menyebabkan penyebaran infeksi ke orang-orang lain. Kemudian dapat meningkatkan efek samping akibat penggunaan kombinasi obat atau dosis yang tinggi. Jadi digunakan kombinasi obat dan dosis yang tinggi untuk membunuh bakteri tersebut, yang mana pastinya dapat kemungkinan menyebabkan efek samping dari penggunaan kombinasi obat tersebut. Kemudian kita ke penyebab resistensi. Yang pertama ada penggunaan yang berlebih maupun tidak tepat. Jadi, konsumsi antibiotik sembarangan dengan dosis yang tidak sesuai saat dikonsumsi atau saat dikonsumsi tanpa menggunakan resep, bakteri yang sensitif serta flora normal atau bakteri yang memang normalnya ada di dalam tubuh akan ikut terbunuh. Sementara bakteri yang resisten akan terus bertambah banyak jumlahnya. Bakteri yang kebal ini juga akan mengalami perubahan struktur genetik untuk menghadapi antibiotik berikutnya. Akibatnya, bakteri tersebut akan semakin kuat dan kebal. Yang kedua, penggunaan dengan durasi yang tidak tepat. Selain penggunaan yang asal-asalan, konsumsi antibiotik dengan durasi yang tidak tepat pun akan menjadi penyebab resistensi antibiotik. Agar bakteri dalam tubuh hilang, antibiotik memerlukan waktu hingga beberapa saat untuk bekerja. Namun, tidak jarang pasien menghentikan konsumsi antibiotik sebelum habis karena merasa gejala yang dirasakan sudah hilang. Alasannya, beberapa dari mereka tadi karena merasa gejala yang sudah hilang. Padahal tindakan ini dapat menyebabkan bangkitnya bakteri yang kebal dengan antibiotik. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu penggunaan antibiotik pada hewan ternak. Dalam sektor peternakan dan produksi makanan, antibiotik dipakai secara luas terhadap hewan ternak. Awalnya hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadi infeksi dan penyebaran infeksi pada hewan ternak. Namun, rupanya hal ini justru memberikan efek bumerang. Penggunaan antibiotik pada hewan ternak dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya resistensi antibiotik. Mengapa? Ternyata kuman yang kebal terhadap antibiotik pada akhirnya tetap bertahan dalam daging hewan tersebut, yang kemudian diteruskan ke tubuh manusia saat mengkonsumsinya. Jadi bukan hanya dagingnya saja, feses hewan ternak pun dapat menyimpan bakteri yang kebal antibiotik. Jadi saat feses digunakan sebagai pupuk penyubur tanah, secara tidak langsung itu akan mempengaruhi tanaman yang tumbuh di atasnya. Nah, jadi itu adalah 3 penyebab resistensi antibiotik pada bakteri. Nah, berikut adalah beberapa bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang sudah banyak ditemukan di seluruh dunia. Beberapa di antaranya ada methicillin resistant Staphylococcus aureus atau bakteri Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik methicillin. Ada vancomycin resistant enterococci atau bakteri enterococci yang resisten terhadap antibiotik vancomycin. Ada penicillin resistant pneumococci atau bakteri pneumococci yang resisten terhadap antibiotik golongan penicillin. Ada carbapenem resistant Acinetobacter baumannii atau bakteri Acinetobacter yang resisten terhadap antibiotik carbapenem, dan multiresistant Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri penyebab TB yang resisten terhadap beberapa golongan antibiotik. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah terjadinya resistensi? Yang pertama, jangan berbagi antibiotik dengan orang lain. Jangan menggunakan antibiotik sisa.
Kemudian hanya gunakan antibiotik ketika diresepkan. Habiskan antibiotik ini sudah diresepkan sekalipun sudah merasa sehat. Dan hindari infeksi dengan sering mencuci tangan, hindari kontak dengan orang sakit, dan peroleh vaksin yang diperlukan tepat waktu. Jadi itu tadi adalah 5 cara untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah informasi yang saya berikan. Mohon like, komentar, dan subscribe-nya. Terima kasih lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.